ini bab paling menarik di mata kuliah PSD. Kita akan membahas tentang Z transform. Nah, sebelum ngomongin tentang Z transform, teman-teman pasti pernah dengar yang namanya Laplace transform ya, atau transformasi Laplace. Teman-teman udah belajar tentang transformasi Laplace semenjak mata kuliah RE, rangkaian elektrik. Jadi transformasi Laplace itu, atau domain S ya, itu dapat mentransformasikan sistem dari domain waktu kontinu menjadi domain frekuensi, domain Laplace, domain S. Nah, kita tahu ya, manfaat dari transformasi Laplace ini adalah kita bisa menganalisis sistem secara sangat mudah. Jadi transformasi Laplace ini membantu kita lah, mempermudah hidup kita gitu untuk menganalisis suatu sistem kontinu. Yang awalnya kita harus menyelesaikan persamaan diferensial, kita sekarang hanya menyelesaikan persamaan aljabar. Nah, untuk domain waktu discrete, discrete time system, yang merupakan topik pembahasan kita di PSD, ada ekuivalensinya. Ada ekuivalensi dari Laplace transform, yaitu Z transform. Jadi awalnya kita menganalisis sistem pada domain waktu discrete, domain N, kita transformasi Z, kita menganalisis sistem sekarang dalam domain Z gitu, Z kecil. Nah, apa nih definisi dari transformasi Z? Misalkan kita punya suatu sinyal Xn, ya misalkan A pangkat NUN, atau misalkan Xn terbatas gitu ya, misalkan 0, 1, min 1, 3, 7, di sini nolnya, atau apapun, kita bisa mentransformasikannya menjadi XZ. Dengan XZ itu definisinya adalah penjumlahan Xn Z pangkat minus N. Z-nya dari minus tahingga sampai dengan tahingga. Nah, ini dia adalah definisi dari Z transform. Kemudian, ya mungkin kita coba dulu deh contoh ya. Yang paling gampang, misalkan kita punya Xn, suatu sinyal terbatas ya. Misalkan tadi min 1, 1, 0, 2, 7, 3. Misalkan nolnya ada di sini. Nah, ingat ya, kalau misalkan bentuknya seperti ini kan sama saja dengan minus delta n plus 1 plus delta n. Ini kan 0 kali delta n min 1 ya, sama dengan 0. Kemudian tambah 2 delta n min 2, tambah 7 delta n min 3, tambah 3 delta n minus 4. Nah, apa nih transformasi Z-nya? Kita pakai definisinya, sigma untuk semua nilai n, x pangkat xn, z pangkat minus n. Perhatikan bahwa untuk nilai n minus 2, minus 3, dan seterusnya, atau misalkan n-nya 5, 6, dan seterusnya, x-nya 0 ya, jadi dia tidak ada nilainya. Makanya kita tinjau dari n-nya min 1 sampai dengan n-nya 4. Nah, kalau n-nya min 1, n-nya min 1, maka kita punya minus, gimana? Kalau n-nya min 1, terms yang tersedia kan yang ini aja ya, minus 1. Kemudian minus 1 dikali z pangkat minus 1. Z pangkat minus 1 atau z. Nah, saat n-nya 0, terms yang ada kan ini aja. Dikali z pangkat minus 0, berarti kali 1, berarti tambah 1. Nah, kalau n-nya 1 nggak ada ya, 0. Kalau n-nya 2, yang ada ini doang. Terus ininya dikali z pangkat minus 2. Berarti z pangkat minus 2 dikali 2. Nah, berarti dengan mudah kita bisa langsung menuliskan ya. Kalau sinyal terbatas seperti ini, ya udah, dia suku ke berapa, berarti kita tuliskan dengan z pangkat minus berapa gitu. Ini suku ketiga. Ya udah, berarti 7 z pangkat minus 3, kemudian 3 z pangkat minus 4. Kayak gitu. Nah, kemudian
nanti kalau kita ngomongin tentang transformasi Z, ada istilah namanya ROC, Region of Convergence. Apa itu? Jadi kan transformasi Z ini adalah ini ya, infinite sum ya. Dia adalah deret geometri gitu. Ingat bahwa deret geometri itu kan punya syarat supaya penjumlahannya ini itu terbatas. Nah, ROC ini menyatakan Z-nya itu harus di mana sih, atau Z-nya itu berapa aja nilai Z yang menyebabkan jumlah ininya itu finite gitu. Kalau di sini kita bisa tebak nih. Kita bisa tebak Z berapapun XZ-nya ini nilainya terbatas kan. Kalau Z-nya 1, ya bisa dihitung 1 tambah 1 tambah 2 tambah 7 dan seterusnya. Z-nya 100 juga ada nilainya. Makanya untuk kasus ini ROC-nya itu Z-nya adalah seluruh bidang kompleks. Ya, kecuali Z-nya tak hingga gitu ya. Jadi kita bisa gambar nih. Z ini adalah Z ini adalah variabel kompleks. Ini mungkin udah terlalu jauh ya, tapi kita sedikit overview aja lah biar ada gambaran. Ini mungkin terlalu dalam, tapi Z itu adalah variabel kompleks. Dia punya bagian real dan dia punya bagian imajiner. Makanya nanti untuk Xn sinyal yang terbatas seperti ini, oke, untuk seluruh Xn sinyal terbatas, ROC-nya itu adalah the entire Z plane, seluruh bidang Z. Oke, jadi ini nanti namanya adalah bidang Z. Tapi kita akan ngomongin tentang ROC secara lebih mendalam nanti. Karena ada beberapa kasus, misalkan untuk beberapa bentuk sinyal Xn, Xn-nya itu tertentu. Misalkan ada Xn-nya yang di luar suatu lingkaran, atau Xn-nya itu ada di sebelah kiri, dan seterusnya. Itu nanti kita bahas secara lebih mendalam ya, di video-video berikutnya. Oke, jadi kita udah sedikit intro tentang transformasi Z. Kita udah bisa menghitung ya, melakukan komputasinya untuk sinyal yang terbatas seperti ini. Dan kita juga udah nyinggung tentang region of convergence. Next, kita akan bahas transformasi Z untuk sinyal-sinyal yang cukup umum digunakan. Terima kasih.